Move on itu berpindah. Kita harus berpindah ke tempat yang lebih baik, ke hati yang lebih baik. What's up mate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bill. Kalau kalian sedang dalam proses untuk move on dari mantan kalian, maka kalian menonton video yang tepat. Jadi hari ini kita bakalan masuk di segmen I Bill Esai dengan membahas move on. Udah. Jadi teman-teman, aku mau cerita dikit kenapa aku bikin video ini. Aku bikin video ini bukan karena aku move on dari mantan gitu. Karena sebenarnya aku itu sudah menjomblo selama 15 tahun 2 bulan 5 hari. Jadi jomblo dari lahir ya. Jadi aku gak pernah pacaran. Tapi kenapa bikin video tentang move on? Karena aku tuh sebenarnya nggak tahu mau bikin video apa lagi. Terus aku inget tuh, wah, aku sepertinya pernah mengupload sesuatu di Instagramku dan ya ternyata benar aku pernah memposting foto ini. Dan dengan caption, bikin video apa ya bagusnya. Dan di situ itu orang-orang komen lah ya. Biasa selebgram, jadi banyak tuh orang yang komen, canda seleb enggak ya. Jadi itu cuma teman-teman aku aja yang komen di situ. Dan kalian buat iBillmate yang belum follow Instagram aku dan Kak Ai, silakan follow Instagram kami berdua di sini. Jadi di salah satu komen itu ada temen aku yang bilang, Bill, tips move on. Oke, jadi aku kepikiran untuk buat video ini. Dan aku pikir juga ya awal tahun kayaknya bagus untuk kita move on dulu ya. Biar kita tuh menjalani hari-hari ke depannya itu lebih baik gitu. Nggak galau-galau lagi. Karena biasanya orang tuh yang lagi move on, dalam proses move on tuh mereka tuh galau gitu. Ngunci diri di kamar denger lagu galau, semakin menangis terseduh-seduh ya. Kenapa dia meninggalkanku? Padahal aku kurang apa? Kenapa ya gitulah. Apaan sih? Makanya itu aku buat video ini dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan ya karena ini video I Bill Esai, jadi aku bukan cuma khususin ini buat orang-orang yang lagi move on sama mantan-mantan mereka mungkin ya yang baru putus pacaran. Bukan, jadi ini makna move on yang lebih luas. Aku maksud makna move on yang lebih luas apa? Karena gini ya, move on itu sebenarnya bukan melupakan. Aku yakin banyak dari kalian tuh semua yang berpikir bahwa move on itu ketika aku telah melupakan mantanku, disitulah aku move on. Enggak gitu konsepnya. Move on itu artinya berpindah. Move on itu berbaikan dengan diri kita. Move on itu berbaikan dengan masa lalu kita. Move on itu ya gitu, bukan melupakan. Karena masa harus amnesia dulu baru dibilang move on, kan enggak gitu. Move on itu sebenarnya ada nih beberapa definisi yang telah aku searching di media sosial, di Google, di browser, dan di segala yang bisa aku cari tahu. Ngapain suara gue jadi gitu ya? Pertama, move on itu sejatinya bukanlah proses melupakan, tapi berbaikan dengan masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, move on itu gak selamanya berakhir dengan kalian mendapatkan pendamping yang baru, pengganti yang baru. Jadi kalau kalian pengen dibilang move on, dan kalau kalian emang benar-benar move on, itu bukan ditandain dengan kalian udah dapat pasangan baru, kalian udah pengganti baru. Enggak gitu konsepnya gitu. Yang ketiga, move on itu tidak tergantung bagaimana sikap mantan. Jadi kalau mantan kalian udah ada pasangan baru ya udah, itu bukan berarti menghambat kalian dan membuat kalian terlalu sakit sehingga membuat kalian tidak berhasil move on dari dia. Oke? Yang keempat, move on itu bukan soal balas dendam. Move on itu bukan berarti ketika kalian telah menyakiti mantan kalian, kalian berhasil membuat hati dia terpecah, membuat air mata dia jatuh, dan kalian dikatakan, wah, lu udah move on ya, karena lu tuh udah berhasil membuat mantan lu nangis, membuat mantan lu sakit hati. Enggak gitu. Konsep move on itu enggak gitu, sama sekali enggak gitu. Jadi buat kalian ya, teruntuk mantan-mantan kalian ataupun kalian yang jadi mantan tapi sebenarnya orang pacaran terus putus, dua-dua berstatus sebagai mantan ya. Pokoknya buat kalau kalian punya mantan itu enggak harus kalian sakitin dulu baru kalian bakalan dibilang oh udah berhasil move on. Enggak usah sakit-sakit hati gitulah, nggak usah saling menyakiti karena itu bakalan membuat kalian masalahnya lebih panjang. Yang kelima, move on itu bisa gagal ketika mantan kalian memberikan perhatian yang terlalu melebihi kapasitas yang seharusnya. Ngerti nggak? Jadi kalau kalian udah jadi mantan ya udah nggak usah gitu kasih harapan yang lebih kepada mantan kalian.
Oke, biar kalian tuh nggak CLBK lagi gitu. Oke, jadi kita udah paham move on itu bukan sama sekali bukan melupakan. Move on itu bukan berarti kita harus menyakiti, enggak. Move on itu adalah berdamai. Oke, intinya udah move on berdamai. Move on itu berpindah. Kita harus berpindah ke tempat yang lebih baik, ke hati yang lebih baik. Oke, dan sekarang kita bakalan masuk gimana cara move on. Cara move on tuh gimana, Bill? Gue tuh sampai sekarang gak bisa move on dari mantan gue. Gue tuh sampai sekarang gak bisa move on dari kebiasaan buruk gue. Gue tuh sampai sekarang gini-gini, gitu-gitu, gini. Ya udah, makanya bentar, sabar dulu. Ini juga baru mau dibilang nih, cara move on tuh gini gitu. Sabar. Oke, kita mulai. Yang pertama, kalau kalian pengen move on, stop stalk mantan kalian. Stop stalk. Pokoknya ya udah, berhenti tentang dia, berhenti mencari tahu tentang dia. Pokoknya intinya stop stalk mantan kalian. Dan kalau diaplikasiin ke move on dari kebiasaan-kebiasaan buruk ya, berpindah dan hijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk ya sama. Misalnya nih, aku kasih contoh ya. Aku mau move on dari kebiasaanku yang suka banget rebahan, yang habisin waktu di rebahan. Maka aku ya udah nggak usah cari-cari pembenaran, nggak usah stalking tentang rebahan, apa manfaat rebahan. Karena kalau kita tahu, maksudnya kalau kita udah mencari tahu tentang itu dan kita kayak dapat pembenaran tentang perilaku kita yang sebenarnya enggak terlalu baik untuk kita, maka kita akan ngelakuin itu terus. Misalnya aku mau move on dari rebahan, aku nggak mau rebahan terus, aku nggak mau jadi males, tapi aku search kelebihan orang males, aku search fungsi rebahan dan cara itu, nggak bakalan bisa karena kita udah, wah ternyata hal yang gue lakuin ini nggak salah-salah banget gitu. Oke, jadi ya udah intinya yang pertama, stop cari informasi tentang dia, stop cari informasi tentang apa yang lo pengen tinggalin, stop, cukup. Oke, yang kedua, minum obat pereda sakit. Oke, jadi ya udah, jadi gini, kenapa harus minum obat? Nggak harus sih. Kenapa minum obat pereda sakit? Karena gini, semua yang ada di tubuh kita ini, entah kaki kita, tangan kita, hati kita, perasaan kita, itu semua tersambung dengan otak kita. Otak kita semua ini yang memprosesnya. Makanya sebuah perasaan itu ketika otak kita merespon ada rasa sakit gitu, ada rasa ya gitulah. Orang kan biasa kalau habis putus tuh kayak ada rasa sakit gitu. Makanya dari perasaan itu dia berproses ke otak. Nah, otak kita itu merespon dengan rasa sakit ini. Itu bukan cuma rasa sakit di hati gitu, tapi rasa sakit di fisik juga. Makanya kalau dibutuhin ya silakan kalian minum obat pereda sakit ya. Yang ketiga, ini nih yang seru. Pikirkan hal-hal buruk tentang mantan kalian. Pikirkan hal-hal buruk tentang hal yang ingin kalian tinggalin, yang ingin kalian berpindah dari hal itu gitu. Kenapa? Karena gini, ketika kalian mikirin hal-hal buruk tentang mantan kalian, maka itu bakalan jadi bikin kalian ilfil ke mereka gitu, ke mantan kalian, dan itu bakalan bikin entah apa gitu. Pokoknya itu bakalan ngurangin dan itu bakalan mempercepat masa move on kalian, dan itu akan mempercepat move on kalian. Oke, ngerti kan? Oke, iya, kalian ngerti lah. Pokoknya apapun hal buruk tentang mantan kalian, ingat itu aja. Kalau perlu tulis tuh setiap hari, apa sih kebiasaan buruknya, apa sih hal buruk yang pernah dia lakuin ke gue, apa sih hal buruk yang ada pada dia, itu kalian tulis aja setiap hari tuh. Wah, si ini nih gini gitu. Dan itu akan membuat kalian dengan sendirinya merasa ilfil dan kalian akan ya udah move on dari dia. Dan kalau mau diaplikasiin ke move on dari hal-hal buruk nih, gampang. Kalian tinggal mikir hal buruk apa yang akan terjadi ketika kalian masih melakukan hal itu. Jadi misalnya gini, aku mau move on dari rebahan, masih rebahan aja ya, contohnya nggak usah jauh-jauh lah. Karena ya masalah kita mungkin ya, masalah hal yang kurang baik yang kita lakukan saat ini adalah kebanyakan rebahan, oke? Jadi misalnya aku mau move on dari rebahan, aku tinggal mikirin hal-hal buruk apa yang kalau aku tetap lakuin itu, ya itu yang akan terjadi. Misalnya aku rebahan, aku mikirin kalau gue rebahan terus, gue bakalan jadi males. Kalau gue males, gue nggak bakalan produktif. Kalau gue nggak bakalan produktif, ini YouTube entar terbengkalai, entar itu udah jamuran kali ya. Soalnya bakalan jarang banget upload kalau udah nggak ada ide, kalau udah males ngedit itu ya udah gitu. Yang keempat, sibukkan diri dengan hal lain. Sibukkan diri, pokoknya sibukin aja diri. Nggak usah kalian kalau misalnya baru habis putus cinta, putus dari mantan kalian, putus pacaran gitu, terus kalian ngunci diri di kamar,
nutup pintu lah, pokoknya gelapin kamar, pasang lagu galau gitu, terus kalian nangis, kenapa dia meninggal? Enggak usah, sibukin aja diri kalian, sibukin diri dengan hal-hal positif, misalnya kalian baca buku atau nonton hal-hal yang positif, atau kalian belajar, apalah, pokoknya sibukin diri dengan hal-hal yang positif aja. Kenapa? Karena itu dengan kalian sibukin diri dengan hal-hal itu nanti bakalan menuhin otak kalian, dan si mantan ini bakalan tenggelam. Jadi kalian gak akan mikirin lagi tentang mantan, dan itu akan membuat kalian lebih cepat move on. Dan kalau mau diaplikasiin di gimana hal-hal buruk, misalnya rebahan lagi ya, rebahan contoh ya, gampang aja. Kalau aku nggak pengen rebahan, makanya aku harus sibukin diri dengan hal-hal lain. Misalnya aku bikin video, nah itu udah menyibukkan diri aku dengan bikin video. Habis itu aku harus ngedit, upload, bikin thumbnail, dan lain sebagainya. Dan itu akan mengurangi kemungkinan aku untuk rebahan seharian. Yang kelima, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Ngerti? Iya, ngerti. Ya udah, terima kasih. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Apa maksudnya ya? Mungkin kalian udah ngerti, tapi aku coba jelasin dikit. Gini, dengan kalian putus dari pacar kalian, dengan kalian putus ya yang sudah berstatus mantan sekarang ya, dengan kalian putus itu pasti nggak akan ngebuat kalian untuk bunuh diri juga kan, kecuali mungkin kalian udah cinta semati apa sih sama dia, ya udahlah, makanya nggak usah naruh harapan ke orang tuh berlebihan gitu, secukupnya aja, nggak usah berlebih, ntar kalian juga yang sakit kan. Jadi kalau kalian putus nih dari mantan kalian dan itu nggak ngebuat kalian mati, maka itu akan ngebuat kalian lebih kuat. Kenapa? Karena ketika misalnya kalian pacaran dan kalian mengalami proses yang panjang dalam hubungan itu, lalu kalian putus, karena di situ ada banyak hal yang bisa kalian ambil, ada banyak pelajaran yang bisa kalian ambil, ada banyak hal positif yang bisa kalian ambil dari kisah itu, dari kejadian, dari sebuah kisah yang telah terjadi pada kalian. Jadi ya udah gitu. Dan ya kalau ini mau diaplikasiin di untuk kita move on dari hal-hal buruk yang sering kita lakuin, misalnya contoh rebahan, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Kalau tidak, dengan kalau nggak rebahan seharian tidak membunuh saya, maka saya akan lebih kuat dong dengan itu. Jadi ya udah, nggak perlu takut kalau misalnya ada hal-hal buruk yang pengen kalian tinggalin, bukan cuma dalam konteks mantan pacaran, mantan pacar gitu yang enggak. Tapi kalau ada hal-hal buruk dan kalian pengen move on dari itu, pengen hijrah dari itu, ya udah lakuin aja, karena selama itu tidak membunuh kalian, maka itu akan membuat kalian lebih kuat, maka itu akan membuat kalian lebih baik. Karena walaupun berat, aku tahu move on itu berat, move on entah itu dari mantan pacar, move on dari hal-hal yang udah biasa kita lakuin tapi sebenarnya itu merugikan kita, itu emang sulit. Tapi ya udah gitu, karena dalam proses kita untuk menjadi lebih baik lagi, itu emang harus ada proses, harus ada perjuangan gitu. Bukan cuma cinta kok yang harus ada perjuangan, tapi ya dengan memperbaiki diri kita juga harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Kita harus tahan diri kita untuk gak rebahan seharian, kita harus tahan diri kita untuk gak nge-stalk mantan kita harus tahan diri kita, tahan aja dulu sampai nanti kita kebiasa. Oke? Dan oke, udah itu aja. Semoga cara-cara move on-nya bermanfaat buat kalian. Semoga kalian yang pengen move on dari mantan kalian cepet-cepet move on-nya, biar kalian bisa kembali senyum dan kayak gak ada beban hidup lagi gitu. Dan buat kalian yang lagi move on dari hal-hal buruk, pengen hijrah dari hal-hal buruk kalian, semangat juga. Aku juga sedang memperbaiki diri, sedang berusaha untuk move on dari rebahan, move on dari males-malesan, ya itu yang aku lakukan, move on dalam rangka itu. Dan semoga semua tips ini, semua cara ini bisa berfungsi dan bisa berguna buat kalian. Dan ya itu aja. Oh ya, aku lupa mau ngucapin ini, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan udah support terus channel ini sampai akhirnya sekarang Aibil Production akhirnya 5.000 subscriber. Yeay. Semoga di tahun 2021 ini Aibil bisa kasih konten-konten yang lebih bermanfaat buat teman-teman, lebih menghibur buat teman-teman, dan lebih produktif lagi. Oke? Ya udah, itu sih. Jangan lupa bahagia, jaga kesehatan kalian semua karena COVID masih ada ya sampai sekarang. Ya udah itu aja. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.